ekspektasi gitu. Ekspektasi ataupun gambaran-gambaran peperangan yang akan terjadi walaupun di sisi yang berbeda. Karina oke, Popolin Kupa juga bisa memberikan jarak apalagi lawannya adalah melee lagi dan lagi. Cuman kita tahu Kabuki dengan ritme permainan, dengan pola permainan yang mungkin akan sangat berbahaya sekali. Jadi langsung aja semuanya akan dibuktikan langsung di Land of Dawn. Yap, inilah dia game kedua dari Best of Three Series Rebellion Zion melawan Aura Fire. Di mana para pemain sudah bersigap di area laning-nya masing-masing. Sementara kita ngelihat kalau dari kecepatan farmingnya tentu Fearless lebih unggul kan Om Bawa dengan adanya Karina dibandingkan dengan Hylos. Rotasinya dia bakal lebih cepat. Sebenarnya kalau bicara soal siapa yang lebih cepat dapetin buff tadi ya, tank yang lebih cepat. Karena kan berdasarkan dari HP-nya juga dan itu dia udah selesai buat high-nya dan sudah menuju ke arah dari orange buff. Ya, tapi pergerakan juga terus-menerus dilakukan oleh keduanya. High dengan cepat bisa untuk mengamankan purple buff-nya. Sementara ini Kabuki di area bottom lane bersama dengan Birul. Kayak ini bakal jadi match up yang seru, adu mekanik juga. Waduh, di XP-nya sepertinya Fluffy udah mulai unggul ya, unggul sedikit dan bahkan dia udah mulai nge-freeze. Yap. Dari laning dia sendiri di atas. Ini Kabukinya menang loh, duluan level 2. Barusan ada Iron Hook-nya. Untung saja belum langsung nancep ke arah dari Birul. Tapi tertangkap basah dengan trap yang udah langsung diberikan. Tapi untuk kali ini lihat udah hilang Kabukinya. Berhasil ditangkap, first blood pun tercipta. Rotasi dua member Rebellion Zion ke arah bottom lane. Dan bahkan ini ngebuka juga untuk Fearless mengamankan dari Gold Shield itu. Hai, datang dengan retrinya mengamankan Gold Buff yang ada di area bottom lane. Wow. Wow. Dan dari pattern farmingnya dari si Hai sendiri ya, dia habis dapetin purple, dia nggak langsung ke orange tuh. Yap. Dia ke atas dapetin 2 dari critnya baru dia ke orange. Glorious Pathway dibuka mencoba untuk mengejar Fall Flicker satu persatu sudah dipop up tapi Iron Hook mengenai Birul seorang diri tak bisa untuk bertahan lebih lama lagi. Rotasi Aura Fire ke area bottom lane pun juga menghasilkan 1 poin kill yaitu Birul. Itulah yang memang sudah kita ceritakan sebelumnya. Memang benar-benar terjadi. Ya. Di luar Pathway, Law and Order, belum lagi Iron Hook ya, belum lagi Blood Hunt-nya, semuanya keluar di area tersebut guna untuk bisa memenangkan area God Lane-nya. Tapi Rebellion Zion mereka mencoba untuk mencari celah, mengamankan turtle-nya, mengejar ketertinggalan network yang ada karena Aura Fire dari kemampuan farmingnya memang terlihat sangat memukau. Tapi Rebellion Zion juga mereka nggak mau kalah loh, mereka tetap mencoba untuk mengamankan gold laning-nya. Sementara Aura Fire sekarang berfokus terhadap arah jungle dan juga mid lane-nya. Rotasi terus-terusan dari Aura Fire. Waduh, ini close pathway-nya langsung bertemu dengan Val seorang diri, nggak bakal bisa pergi kemanapun. Karena Blood Hunt-nya barusan langsung membuat pergerakan dari Angela hilang. Nah, ini bener di pressure langsung ya. Karena dari Aura mereka memaksimalkan potensi hero mereka. Hero yang tebal. Hylos ada. Godiva juga kan lumayan tanky di depan sana. Langsung tabrak-tabrak di early seperti ini barusan. Ada gangguan. Godiva sudah menampakkan wujudnya tadi hingga membuat siapapun untuk melakukan farming yang tidak akan tenang sama sekali. Godiva dengan flickernya berhasil kabur dengan Rebellion Zion yang mereka tuh mau coba nge-backup, ngusir mundur Godivanya, flicker di pop up, tapi lini atasnya Dairon menghentikan pergerakan dari Fluffy. Fearless pun hadir, tapi dari High muncul dengan Glorious Pathway mencoba untuk menghentikan rotasi dari Rebellion Zion. Pengejaran belum berhenti, Dairon mendapatkan Fluffy, sementara High seorang diri melawan 3 member dari Rebellion Zion dikejar-kejar, diudak-udak, dan terakhir inilah dia muncul Swillow sebagai eksekutor dari Rebellion Zion. Wow, 4 player tapi barusan Iron Hook ya. Udah langsung connect juga karena Fearless hanya saja tidak ada follow up damage hingga membuat dia dirinya masih bisa selamat dari area tersebut. Facehugger, Mysticnya udah connect lagi barusan dibalesin lagi dengan payung yang dilemparkan. Facehugger masih mempertahankan area mid agar tidak bisa dijebol. Ya, permainan dari Aura Fire di area top lane berhasil dihentikan oleh Rebellion Zion, tapi tidak dengan adanya di area jungle. Dari sini kita melihat Kabuki seorang diri, The Whale Dragon-nya nyaris saja mendapatkan Rebellion Zion, tapi Rebellion Zion mereka udah berkumpul secara bersamaan di area river, mencoba untuk mengakusisi arah turtle-nya. Aura Fire sesaat lagi, mereka tanpa terganggu setelah Rebellion Zion banyak sekali resource skill keluar untuk Kabuki, sehingga Rebellion Zion nggak bisa untuk melakukan kontes di area turtle-nya. Ya, dan itu targeting yang bagus sih dari Kabuki karena ada 2 hero yang memang udah low HP ya. Val, Fearless, tapi dia memang harus mentargetkan ke arah Fearless terlebih dahulu dan dia dapetin hal tersebut. Dia dapetin walaupun tadi dirinya udah
dead duluan, tapi Iron Hook-nya connect Om. Iya. Iron Hook lah yang akhirnya bisa mendapatkan ke arah Karina. Ini dia item sementara Om. Oke, Dairon dengan Bloodlust X dan Fearless sudah punya Curse Helm dan kalau bandingannya pastinya dari Hai sendiri, Clock of Destiny di build up oleh dia. Jadi bakal menambahkan juga dari sisi full HP-nya, plusnya lagi masih akan mendapatkan Magic Attack dan juga ya kita tahu lah seberapa. Tapi butuh waktu ya untuk Clock of Destiny sendiri. Oke, butuh waktu. Sementara itu di bagian bawah ada lagi Glorious Pathway langsung dikeluarkan tapi terkena stun. Law and Order-nya connect, Birol yang pergi ke arah mana udah ada lagi pergerakan dari Hylos. Di mana langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Popel Coupe tidak bisa melakukan pergerakan apapun. Hingga ada game pause terjadi. Bayangin Hardcore aja nggak bisa ngebantu nyelamatin dari Popol Kupanya. Dan flicker digunakan, banyak banget yang ada di pop up tapi sulit sekali untuk keluar dari pengejaran Hylos. Betul, karena Hylosnya di sini dia bisa untuk mendapatkan Karina, Angela, Kagura dan juga Popol di early apalagi. Iya. Ya terutama untuk ketika full HP-nya udah mulai ke build up ya dengan item-item defense mungkin dengan mananya yang bisa diamankan oleh Hylos itu sendiri. Kaguranya bahkan menghindari fight loh dengan si Hylos. Kecuali memang ada defense yang terjadi 4 lawan 1. Oke. Dan tadi juga menjadi pick over di saat Hylosnya memang tinggal seperempat darah lagi. Betul. Kalau lagi full seperti itu ya agak segan ya deket-deket sana ya. Agak segan. Kecolok Law and Order ya itu tadi nasibnya. Nggak pulang. Plus berapa banyak source skill yang mau dikeluarin lagi. Ketika semua sudah terbuang ke satu hero aja, yang lainnya bakal bebas di belakang. Ini ada jeda masalah teknis dari Aura Fire ya teman-teman ya. Sabar. Ada jeda masalah teknis dari Aura Fire. Kita akan segera memfix problemnya apa agar dari masing-masing player bisa bermain dengan aman, nyaman, tentram, damai, bahagia lah pokoknya ya. Oke. Tapi dari Aura sih ya mereka tetap loh. Meskipun di atasnya mungkin ke pressure dari daerahnya. Mereka terus tahu bahwa dari tim Rebellion sendiri ya mereka butuh banget buat bisa jadiin itemnya juga. Popol Kupanya diganti. Terus juga maksa biar Angelanya selalu menggunakan hard guard-nya. Dan ketika hard guard udah dipakai gak ada ultimate ya mereka bakal nyerang di sisi yang berbeda. Ya sih, dari semua pemain sebenarnya ingin melakukan yang terbaik. Inilah dia yang terbaik yang mereka lakukan untuk di game yang kedua. Godiva dan Hook mengenai Valhai juga menyusul untuk memberikan damage-nya. Tapi Godiva harus tumbang terlebih dahulu karena backup dari Rebellion. Damage dari Swallow juga nggak bisa untuk didiamkan. Hai dikejar-kejar dengan Cyclone Eye-nya. Nggak bisa untuk kabur lagi dengan pergerakan Rebellion yang begitu agresif membuat Aura Fire harus ngeriset ulang. Dengan merubah target tadi seperti antara Val dan juga Kagura ya yang digunakan oleh Swallow. Wah, langsung fatal akibatnya. Anda tadi mungkin mengejar juga ke Val, akankah berhasil bisa mendapatkan loh? Seharusnya masih belum juga ya karena masih ada Love Wave yang bisa dipakai nantinya buat si Val sendiri. Tapi mungkin bisa. Ya. Harusnya bisa karena sisa 1 bar HP kurang lagi dan jaraknya deket banget. Iya, tapi lebih memilih untuk mengganti target ya tadi. Dan ini fatal akibatnya jadinya. Ya dia harus tumbang juga, tapi sementara waktu memang Rebellion mereka cukup unggul ya dari sisi hero mereka karena di early pressure-nya dipegang dengan kemunculan dari Karina sendiri. Tapi dari Aura Fire mereka bisa nahan karena mereka juga punya Hylos. Mereka punya tombak di depan sana. Dan nanti semakin late game, mid game-nya inilah tugas dari Facehugger. Atau mungkin juga tugas dari Kabuki bersama dengan Fluffy. Dan Turtle yang ketiga akhirnya menjadi sebuah saksi bagi tim Aura Fire yang gagal untuk mendapatkannya. Rebellion Zion berhasil mengakuisisi areanya setelah Fluffy-nya tiada pula. Jadi ini udah 4 lawan 5. Pergerakan Rebellion Zion akan semakin bebas. Turret di area bottom lane. Turret pertama yang berhasil diamankan oleh Rebellion Zion pula. Ini banyak banget lagi dan lagi CC-nya banyak banget sejauh ini. Ayo kita ngeliat ada Xavier. Lalu ada lagi pergerakan dari Franco namun untuk sejauh ini dengan adanya sebuah invasi yang dilakukan oleh Fearless. Lalu Dairon mencoba untuk maju ke bagian depan. Mereka mulai menabrakkan dirinya. Ada Law and Order di area berbeda. Popol Kupanya berhasil langsung dimakan begitu aja. Udah ada lagi Glorious Pathway langsung dikeluarin. Mau pergi ke arah mana? Dairon-nya masih selamat sejauh ini tapi ternyata tidak. Dengan ada Jet Gundo Flicker Wave Breaker berhasil mendapatkan langsung ke arah dari Dairon. Pengejaran dari Aura Fire nggak bisa untuk dihentikan lagi. Rebellion Zion ketika udah nggak ada Dairon dan juga Birul, sekarang mereka harus ngeriset ulang, nahan-nahan lagi, bermain lebih hati-hati. Dan itu dia tadi ya. Dan Chow juga dengan full item damage yang dipakai, misal seperti Kabuki, dia akan bisa mengunci setidaknya 1 dulu untuk Rebellion Zion. Dan ketika 1 pemain sudah hilang, Aura Fire
mereka akan bisa nge-backup, ngebalikin keadaan. Oke, dan kalian juga bisa nih untuk balik ke 5-1-5 perayaan tahunan dari Mobile Legends. Dan ada Iron Hook di area tengah yang Kupa. hanya mengenai kupanya saja. Iya, kaget Kupa I'm fly. Barusan. Ditembak lagi ya, Iya. kena Downing Light. Langsung masuk ke dalam rumputan membuat Kupanya pasti akan sangat kaget. Tapi di area yang berbeda, Glorious Pathway harusnya bisa membuat dirinya selamat dari terduga, ternyata tidak. Langsung dikebukin oleh 4 orang sekaligus. Lagi dan lagi terus-terusan 4 orang hanya untuk satu high loss. Yes, dan sementara itu Godiva dia semena-mena sih jalan kemanapun, percaya diri sekali karena kawanannya udah sigap. Sementara itu kalian bisa banget nih ngedapetin cashback buat nge-game di Blibli pakai kode promo yang ada. Yap, langsung ya teman-teman ya, tuh ada kode promonya Weekend Game. Asik, gak dapet ke arah dari Lordnya karena barusan ada Johnny like yang langsung dikeluarkan tapi nggak memberikan efek apapun. Lord pertama akan menjadi milik dari Rebellion Zion. Yes, dan Rebellion Zion di menit yang ke-9 mereka berhasil untuk nge-lead dari segi networknya. Walaupun kayak mereka kelihatan struggling dengan rotasi-rotasi yang dilakukan oleh Aura Fire di awal, mereka berhasil untuk nge-lead dengan 2000. Maju ke area depan Low yang overtime mendapatkan poin kill atas Meiza akhirnya nggak bisa untuk melesper. Maju ke area depan Fluffy pun menyusul. Rebellion Zion bermain sangat galak dan apik setup yang nggak bisa untuk dihindari. Hai kali ini menjadi sasaran selanjutnya. Daidan Jab knockout strike membuat Hai tak bisa berkutik lagi. Rebellion Zion akan masuk ke area mid lane-nya karena turret yang kedua sudah berhasil dihancurkan. Lord berjalan di area bottom lane-nya. Sementara di area atas sudah ada Swallow yang menggiring minion untuk ke turret yang kedua. Wow, ditarik ke area yang berbeda untuk katapulnya dan juga memberikan sedikit waktu untuk Aura Fire. Dimana sekarang satu base turret di area midnya udah dihancurkan. Bahkan di area yang berbeda Godivanya langsung dihilangkan tapi shutdown pun berhasil diambil oleh player dari Aura Fire. Hingga membuat sekarang dari Rebellion Zion hanya ada 4 player plus 1 Lordnya Bude. Yes, 2 inhibitor nggak akan bisa diselamatkan oleh Aura Fire. Tapi base dari Aura tentu masih bisa untuk diamankan. Karena semua udah respawn, Aura Fire bisa untuk membalas atau melakukan counter inisiasi. Kalau Rebellion Zion memaksakan keadaan. Dan ini bijak banget dari Rebellion Zion. Mereka cukup ngedapetin 2 inhibitor, mereka ngereset ulang. Mencoba untuk mencari momentum lagi. Yes, sambil menunggu ya pastinya untuk Lord objektif berikutnya. Tapi Aura Fire mereka memang lagi tertinggal sekarang. Kita belum melihat adanya balasan yang berarti dari tim Aura Fire. Jadi mau gak mau sekarang mereka harus bermain defense juga. Apalagi untuk Fearless-nya. Dia udah hampir masuk ke dalam maksimal level. Level yang ke-15. Dan secara atribut juga udah pasti dimenangkan oleh si Fearless. Kalian lihat dari high sendiri 4 kali ke pick off. Jadi untuk Aura Fire mereka harus menunggu item-item jadi. Nah, di sini kita juga mau mengucapkan selamat berbuka puasa untuk wilayah dari WIT nih ya teman-teman Ingat ya, WIT. WIB sabar. Sabar. Sabar ya, sabar dulu. Oke, sekarang kita balik lagi. Ada game pause kembali. Tapi ngomong-ngomong kemarin itu banyak yang shock. Kenapa? Udah waktu buka puasa. Oh enggak, Sabar. WIT. Aku lihat di kolom komentar pada WIT gitu. Yang WIB langsung ngaku-ngaku ya. Sabar, habis WIT masih ada WITA dulu. Terus? Baru WIB. WIB. Sabar nih jeda masalah. Oh, sepertinya. Oh, melocot. Mainnya terlalu barbar kayaknya itu ya. Kupingnya barbar ya. Gimana caranya bisa gitu? Iya. Copot headset. Copot. Sabar ya, sabar. Kita kepengen tentu semua pemain merasakan kenyamanan yang hakiki dengan maksimal juga fair play dari kedua tim. Ya ampun. Bling-bling. Shining, shimmering, splendid, Splendid. Belum sadar sejauh ini sepertinya. Apakah sudah sadar? Nah. Cilukba. Ini. Sebelah mana duduknya tadi tuh? Dipantau. Mana ya? Oh itu di sinyal. belakang, nggak kelihatan. Oh tuh dada-dada. Di ujung sana ya. Iya, memang Salah. Pulung memang. Rame banget loh ini di MPL Arena. Iya rame, ada yang dada-dada juga tuh, lihat tuh dada-dada. Rame banget semuanya yang ada di sini, pastinya menantikan untuk match kita yang kedua. Tapi udah langsung dilanjutkan saja di game yang kedua, Rebellion Zion dan juga Aura Fire kembali ke pertarungannya. Yap, sementara sekarang Rebellion Zion menang jauh
Jauh ya bener. Jauh banget loh ini. Mereka Ya. udah berhasil untuk menghancurkan 1, 2, 3 base star. Dari golnya aja 3 hero, 3 pemain bahkan dari Rebellion Zion udah ada di atas sana. Iya, ada 2 base star yang udah mereka berhasil hancurkan. Berarti Super Nino ini udah menang, udah siap nih. Betul. Udah siap nih untuk menabrak nanti nih, Om. Betul. Dan dari Aura ya mau gak mau mereka harus bisa melakukan 1 buah pick off ya. Karena untuk sisi mobilitas juga mereka nggak punya. Jadi mobilitasnya ya udah sama-sama kita harus main front to front. Dan mereka harus berhadapan dengan Karina plus Angela. Lagi, sabar. Sabar. Ini Facehugger sekali ke takedown pas ada di tengah ya. Oke. Ini memang penjagaan penuhnya harus ke arah siapa sih Om sebenarnya dari keduanya? Kalau Aura Fire? Kalau Aura Fire jaganya Xavier. Xaviernya berarti Xavier. Facehuggernya. Betul. Nah. Kalau Rebellion Zion? Rebellion Zion ini banyak sih, tapi kalau bisa mereka jaga ke arah dari Karina. Karinanya soalnya Karina. kayak Kagura bisa keluar masuk enak. Betul. Halo. Hai. Hai. Ih. Hai Mas. Hai, Mas. Mas. Iya. Baru sadar. Dari tadi dipanggil-panggilin. Akhirnya noleh. Sabar Long, sabar. Nah yang di sebelahnya dingin banget apa gimana nih Mas? Topi sampai begitu. Nah lo yang di depan nih Mas sama Mbak Lisa nih. Halo. Nanti malam mau mabar. Nanti mau mabar. Yuk. Nah ada lagi tuh. Menang kalah itu biasa. Kalau mau menang terus mabar di Lita sama aku. Baru mau lihat ID-nya kan? Baru mau mabar HP-nya jatuh. Nah, ID-nya tadi 11 berapa? 1. Oh, 1067505 Nutella. Oh namanya Nutella. Nah ini mau promo apa lagi nih? Ayo. Ayo. Buru Kak. 3, 2, 1. Ya. Ya nggak jadi. Gagal. Oh ada. Masih berusaha. Masih. Masih berusaha. Eh. Ya. Eh. Memang ya. Memang. Ya belum beruntung. Ya. Yang Next. Coba nextnya lagi. ada lagi nggak ini? Coba lagi. Oke. Ya mau kita sampai menunggu-nunggu nih ya. Jeda masalah teknis ya teman-teman ya. Udah dan selesai. sekarang sudah selesai. Nice try tadi. Nice try ya. Oke, tapi itulah dia Lord yang kedua yang akan sangat berpengaruh bagi jalannya permainan. Siapapun yang ngedapetin tentu bisa mendobrak arah inhibitornya ataupun beatnya. Aura Fire mencoba untuk melawan counter tapi masuk ke area depan Rebellion Zion berusaha untuk bermain kalah. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu, mau coba kabur dari high-nya. Glorious Pathway sudah dibuka membuat Rebellion Zion susah untuk menuju ke area lini belakang. Fluffy masuk ke area depan tapi tak ada yang bisa dia tangkap. Swallow masih bisa kabur ke area belakang. Kabuki mencoba untuk mendapatkan Swallow tapi Winter terancam menyelamatkan dari Swallow, malah Kabuki sekarang yang dikejar-kejar oleh Rebellion Zion. Aura Fire dan juga Rebellion Zion masih bisa disengage satu sama lain. Sama-sama saling mengejar, sama-sama saling tidak mendapatkan. Wow. Wow, yes, terutama untuk Kabuki tadi ya, meskipun bisa digocek dengan Winter, dia masih bisa juga untuk kebalikin keadaan lagi. Ini lagi dan lagi, tapi Kaguranya memang harus didapatkan dan memang harus langsung dihancurkan. Dan sekarang ada lagi Xavier udah mulai hadir. Downing Leg yang dikeluarkan tapi tidak memberikan efek apapun. Double kill berhasil diambil oleh Rebellion Zion. Karinanya Fearless berhasil. Wow, ini bisa terbuka bebas banget untuk Rebellion Zion. Yes, dengan tiadanya Fluffy ataupun Hai, nggak ada retri, nggak ada yang bisa untuk maju ke area depan pula. Rebellion Zion mengamankan Lord yang kedua. Ini kalau Aura Fire melakukan defense, tentu nggak menguntungkan untuk mereka kan Om, dengan hero-hero seperti yang mereka miliki. Ya, karena 1 buah burst damage dari si Facehugger aja, itu tadi nggak membuat Rebellion Zion kehilangan HP yang cukup. Ya, tapi player head to head by Lita, Fearless dan juga Hai ini KD emang tinggi banget sih dari Hai, tapi sekarang kita ngelihat dengan dia pakai High Loss yang ternyata mudah banget juga untuk di-meltdown Rebellion Zion tanpa adanya Fall. Lord berjalan sendirian, wave minionnya belum sampai ke arah inhibitor di area top lane. Sementara Aura Fire berusaha sekuat tenaga untuk melawan defense-nya. Yap, selagi Kagura tidak terlihat, selagi Kagura belum didapetin, selagi Kagura belum berhasil di pick off, ini akan sangat-sangat sulit dari Aura Fire akan melakukan team fight karena damage-nya akan sangat-sangat memburuk sekali. Tapi Donifal yang sangat-sangat menyakitkan pula di bagian belakang. Mereka berhasil untuk mendapatkan langsung arah satu play, tapi daerahnya masih berhasil selama sejauh ini. Tapi shutdown berhasil langsung diambil. Langsung ada balik ke bagian depan, Valnya berhasil kabur. Bahkan untuk kali ini ada satu Iron Hook-nya menarik juga ke arah Val. Tapi daerah mengamuk di bagian depan. Kabukinya mulai mendapatkan juga arah satu play. Tapi ternyata untuk kali ini ada Pakito. Dairan pun harus pulang menuju ke base-nya hanya dengan nama. Yes, tradingnya banyak banget. Dari Rebellion Zion mereka percaya diri karena adanya Angel level yang baru aja revive.
mereka mau super dive Waduh. karena belakang tapi maju ke area depan. Kabuki surprise attack berhasil untuk mendapat Swallow tanpa bisa untuk merespon dengan adanya flicker. Swallow hilang menyisakan biru seorang diri di dunia yang dingin ini. Wow. Ya, itu dia dari Aura Fire ternyata masih sanggup untuk memukul mundur. Yap. Rebellion Zion tadi ini kan permainan dan juga trade yang manis banget sih. 3/3 yang di topnya dan bahkan tadi untuk di mid lane-nya Swallow berhasil tersulit. Dan kita lihat untuk replay oleh Samsung Galaxy A-Series. Ini dia pertukaran yang terjadi karena memang terlalu dalam tampaknya untuk Fearless bisa berada di belakang Bestarat yang berada di top lane. Lucky Fearless Hope. Lucky Fearless. Ya tapi emang itu kayak mereka timing dari arah Lord-nya itu nggak bersamaan dengan wave minion dari arah kanan kiri. Hanya satu aja di area tengah yang masuk dari wave minionnya. Yap. Oh, yes. Dan dari itemnya juga ya, Kabuki ini damage lagi dan lagi. POD Endless, Heptasis, Melvic Roar sebentar lagi dan bahkan dia sudah save dengan adanya satu buah Immortal. Dan untuk Fearless, full item defense. Dan kita cari pastinya, karena dia akan memaksimalkan potensi Karina dengan menggunakan passive attack-nya. Yap. Ini benar-benar dari high loss-nya. Untuk magical defense-nya harus banyak. Barusan connect lagi. Langsung aja Rono Angel pun langsung masuk ke dalam tubuh dari Karina. Tapi Karina nggak berhasil untuk diselamatkan untuk kali ini. Coba lihat aja. Masih ada Winter Angel. Langsung aja Vale bersalah sama daerah tersebut. Tapi langsung dikejar lagi oleh Fluffy. Dua player dimiliki oleh Rebellion langsung hilang dengan sangat cepat. Mereka akankah masih ingin lebih. Tapi di sisi lain ada Lord yang memanggil-manggil pemain Aura. Ya, timing yang kurang tepat untuk Fearless tumbang dan maju ke area depan. Direct menjadi sasaran selanjutnya. Tertangkap CCTV dari Aura Fire. Satu persatu hilang, makin sempit lagi. Keputusan Rebellion Zion untuk melakukan fight di arah Lord semakin sedikit. Dan Lord berhasil didapatkan oleh Aura Fire ditambah dengan pengamanan terhadap Swallow di sisi samping arah Lord Pit-nya. Lagi dan lagi ada sebuah setup yang begitu mengejutkan, begitu mengagetkan. Dan spektakuler berhasil. Dan bahkan split push yang coba untuk dilakukan oleh Birol ini masih belum terlalu efektif dan efisien juga. Yap. Dan Lord jatuh ke tangan dari Aura Fire. Ini masih untuk Lord kita yang ketiga. Belum yang evolve. Tapi sejauh kita melihat Lord ini bisa dipaksakan untuk mendapatkan outer turret atau bahkan base turret dari Rebellion Zion. Yap. Nah ini dia nih, hanya tinggal mengantarkan Lordnya. Apakah ini akan berhasil? Cuman ini mereka akan ngeri-ngeri sedap juga. Kaguranya ada nih, Kaguranya ada nih. Mau ditangkap ada Winter masalahnya. Sulit banget. Dan Aura Fire sekuat tenaga untuk nge-push 3 lane-nya di area atas, digiring oleh Kabuki di area tengah, lalu di area bawah. Inilah dia. Semuanya sudah menyentuh bibir di area inhibitor, di area bottom dan juga tengah. Oke, udah mengangkat kakinya. Menabrak pula ke arah base turret-nya. Satu area di bottom lane akan segera mereka hancurkan karena udah ada Glory Sparrow langsung dikeluarkan begitu. Fearless dan sedikit lagi Fitri Salwan udah langsung connect aja. Ironhook-nya connect. Berhasil langsung mendaring. Bloodhound-nya pun langsung akan menghukum ke arah dua player langsung hilang dari Rebellion Zion. Mereka hanya sisa bertiga aja tapi di area berbeda udah ada pertempuran juga yang terjadi. Monster kill pun berhasil diambil juga oleh Kabuki. Ini akan menjadi 2-0 kau untuk Aura Fire karena di area berbeda pun mereka berhasil mengusir Booster Rebellion Zion masuk ke dalam base-nya. Dan 2-0 tanpa balas menjadi Aura Fire. Wow, semi comeback menurutku karena mereka udah kehilangan dari dua inhibitornya terlebih dahulu. Tapi Aura Fire